Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam benak kita sebuah kerinduan yang datangnya bukan dari dunia? Sebuah penantian dari makhluk yang diciptakan dari cahaya, begitu suci, begitu indah. Mereka, para bidadari surga. Al-Quran melukiskan mereka sebagai anugerah terindah, pendamping penuh kasih bagi hambanya yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Tapi tahukah Anda, ada pria-pria tertentu di dunia ini yang langkah kakinya di bumi, getaran imannya di hati, ternyata begitu memukau hingga membuat para bidadari itu bukan hanya merindukan, tapi bahkan cemburu karenanya. Tunggu dulu, cemburu di sini bukanlah seperti rasa iri dan dengki yang kita kenal di dunia. Di surga, Allah telah mengangkat segala penyakit hati seperti dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 47. Kecemburuan bidadari adalah ungkapan kekaguman yang luar biasa, penghargaan tertinggi, dan kerinduan terdalam atas kemuliaan akhlak dan kedekatan seorang pria dengan sang pencipta. Ia adalah tanda betapa berharganya pria tersebut di mata penduduk langit. Siapakah mereka? Pria-pria istimewa yang menjadi buah bibir para bidadari, dan apa saja tanda-tanda yang membuat mereka begitu dirindukan dan dikagumi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 7 tanda utama pria yang membuat bidadari surga cemburu dan menantikannya. Mungkinkah salah satu tanda itu ada pada diri kita? Mari kita simak video berikut bersama-sama. Jangan di skip, karena tanda nomor 7 jarang yang melakukannya. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya. Tanda pertama adalah pria yang tunduk dan taat kepada Allah meski dalam sepi. Tunduk dan taat kepada Allah meski dalam sepi merujuk pada salah satu puncak tertinggi dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Ini adalah inti dari ikhlas atau ketulusan dan manifestasi nyata dari muraqabah atau kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Tunduk di sini maksudnya bukan sekadar kepatuhan fisik, tetapi ketundukan hati dan jiwa. Ini adalah sikap rendah hati, mengakui kebesaran Allah dan kehinaan diri di hadapannya. Hati yang tunduk adalah hati yang mudah menerima kebenaran, lembut dan jauh dari kesombongan. Dan taat maksudnya implementasi dari ketundukan. Ia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketaatan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual hingga muamalah, interaksi sosial, dan akhlak. Dan meski dalam sepi maksudnya satu, sepi dari pandangan manusia. Ketika tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada atasan yang mengawasi, tidak ada teman yang memuji, atau masyarakat yang mencela. Disinilah motivasi murni seorang hamba diuji. Apakah ia beribadah atau menjauhi maksiat karena Allah, atau karena ingin dilihat baik oleh orang lain? 2. Sepi dari hiruk-pikuk dunia. Ketika seseorang menyendiri, jauh dari godaan dan kesibukan duniawi, mampukah ia tetap mengingat Allah, berzikir, atau justru larut dalam lamunan kosong, atau bahkan terjerumus dalam maksiat yang tersembunyi? 3. Sepi dalam hati. Bahkan di tengah keramaian, seseorang bisa merasa sepi bersama Allah. Hatinya senantiasa terhubung, berdialog, dan merasa diawasi olehnya, meskipun fisiknya sedang berinteraksi dengan dunia. Ada 5 alasan mengapa ketaatan dalam sepi sangat berharga. 1. Bukti keikhlasan murni. Ketaatan yang dilakukan saat sendirian adalah bukti paling kuat bahwa amal tersebut dilakukan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Tidak ada campuran riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, atau motif duniawi lainnya. Inilah amal yang paling mungkin diterima Allah. 2. Cerminan muraqabah yang kuat. Ini menunjukkan bahwa seseorang benar-benar menghayati keyakinan bahwa Allah Maha Melihat, Al-Bashir, Maha Mendengar, As-Sami', dan Maha Mengetahui, Al-Alim, bahkan apa yang tersembunyi di dalam dada.
Ia merasa diawasi Allah setiap saat, sehingga ia malu dan takut untuk berbuat maksiat dan bersemangat untuk berbuat taat. 3. Medan perang melawan nafsu dan setan. Justru di saat sepi, bisikan nafsu dan godaan setan seringkali menjadi lebih kuat. Mampu melawan godaan ini dan tetap teguh di jalan Allah menunjukkan kekuatan iman dan jiwa yang luar biasa. Contohnya, menahan diri dari melihat tontonan haram saat sendirian, atau bangkit sholat malam ketika semua terlelap. 4. Menumbuhkan hubungan personal dengan Allah. Ketaatan dalam sepi membangun ikatan yang sangat personal dan intim antara hamba dengan Tuhannya. Ibadah terasa lebih khusyuk, doa terasa lebih dekat, dan rasa cinta kepada Allah semakin mendalam. 5. Fondasi kebaikan yang tersembunyi. Banyak amalan unggulan dalam Islam bersifat tersembunyi, seperti sholat malam, sedekah rahasia, dan tangisan karena takut kepada Allah. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa taat dalam kesendirian. Jiwa yang telah teruji keikhlasannya dalam kesepian memancarkan cahaya spiritual yang berbeda. Kualitas inilah yang membuatnya dikenal di langit. Bidadari sebagai makhluk suci merindukan jiwa-jiwa yang suci dan tulus. Mereka mengagumi kekuatan iman seorang pria yang mampu menjaga ketaatannya bahkan ketika tidak ada satupun makhluk dunia yang menyaksikannya, karena mereka tahu bahwa pria ini melakukannya murni untuk Sang Pencipta. Ketaatan dalam sepi adalah bukti cinta yang paling tulus kepada Allah, dan kualitas inilah yang membuat seorang pria menjadi ksatria surga yang dirindukan. Coba kita renungkan sejenak. Sudahkah tunduk dan taat kepada Allah menjadi pakaian kita sehari-hari, atau hanya hiasan sesaat? Pria yang jiwanya dipenuhi cahaya takwa, ia memancarkan keindahan sejati. Keindahan inilah yang membuat bidadari begitu merindukannya, mendambakan untuk bisa mendampingi jiwa mulia itu dalam keabadian. Inilah tanda pertama, pondasi utama. Tanda kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, bukan hanya membacanya, tapi merenungi maknanya, dan yang terpenting, mengamalkan isinya dalam kehidupan. Pria yang lisannya basah oleh tilawah, hatinya sejuk oleh petunjuknya. Al-Quran adalah kalamullah, surat cinta dari Sang Pencipta. Ketika seorang pria begitu akrab dengannya, ia seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Getaran suci dari setiap ayat yang dilantunkan tak hanya menenangkan jiwa, tapi juga menggema hingga ke surga. Setiap huruf yang dilantunkan, setiap hukum yang ditaati, menjadi melodi indah yang menarik perhatian para bidadari. Mereka mendengar lantunan kerinduan kepada Allah, dan mereka pun ikut merindukan pelantunnya. Seberapa sering kita membuka dan berinteraksi dengan surat cinta dari Allah ini? Pria yang hidupnya diterangi Al-Quran, ia berjalan di bawah naungan rahmat. Bidadari merindukan pria seperti ini karena ia membawa cahaya petunjuk, cerminan dari keagungan firman Allah yang akan menjadi teman berbagi keindahan surga. Tanda ketiga adalah menjaga lisan. Lisan itu kecil, tapi bisa menjadi sumber pahala terbesar atau dosa terbesar. Pria dambaan bidadari adalah ia yang lisannya terkendali. Ia menjauhkan diri dari dusta, ghibah, fitnah, adu domba, dan perkataan sia-sia. Lisannya digunakan untuk berzikir, berkata baik, memberi nasihat, atau diam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan betapa mulianya seorang pria yang ketika berbicara, ia menebar kedamaian, bukan kebencian. Ia menyambung silaturahmi, bukan memutuskannya. Ia membangun, bukan meruntuhkan. Setiap kata baik yang terucap adalah benih kebaikan yang ditanam, dan buahnya akan dipetik di surga.
Keharuman dari taman lisan yang terjaga ini tercium hingga ke penduduk langit. Hari ini, lisan kita lebih banyak menabur apa? Kebaikan atau keburukan? Lisan yang terjaga adalah bukti hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Bidadari, makhluk yang suci, tentu sangat mengagumi dan merindukan pria yang mampu menjaga kesucian lisannya. Mereka mendambakan teman bicara yang kata-katanya adalah permata hikmah dan zikir. Tanda keempat adalah pria yang menjaga pandangan dan kehormatan. Menjaga pandangan atau ghadul basyar adalah salah satu pilar utama kesalehan seorang pria muslim. Ini bukan sekadar menundukkan kepala saat berpapasan dengan wanita yang bukan mahram, tetapi lebih jauh lagi, ia adalah cerminan dari kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian hati. Pandangan adalah panah beracun dari iblis. Sekali dilepaskan, ia bisa melukai hati dan mengotori jiwa. Ketika seorang pria berjuang keras menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, ia sejatinya sedang membangun benteng keimanan yang kokoh. Ia menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Ketaatan inilah yang bernilai tinggi di sisi Allah dan memancarkan cahaya spiritual. Dalam konteks bidadari surga, kecemburuan mereka, sebagaimana diisyaratkan dalam kitab Hilyatul Aulia, bukanlah kecemburuan dalam arti negatif seperti iri dengki, melainkan ia adalah bentuk kekaguman dan kerinduan yang mendalam. Para bidadari yang diciptakan suci dan hanya untuk suami mereka di surga, melihat betapa beratnya perjuangan pria saleh di dunia dalam menghadapi godaan pandangan. Mereka seolah berkata, "Lihatlah kekasih kami, betapa ia menjaga dirinya demi Tuhannya dan kelak demi kami." Kecemburuan ini juga mengisyaratkan betapa berharganya pria yang mampu menjaga pandangan. Bidadari seolah cemburu pada wanita dunia, baik dalam arti harfiah maupun kiasan, godaan duniawi, yang mencoba mencuri perhatian dan hati pria saleh tersebut dari fokusnya kepada Allah. Ketika seorang pria berhasil melewati ujian ini, ia membuktikan kesetiaan dan cintanya kepada Allah, sebuah kualitas yang sangat dirindukan oleh para bidadari sebagai pendamping abadi. Ia seolah-olah telah menjaga pandangan pertamanya untuk bidadari kelak di surga. Coba kita renungkan, seberapa kuat benteng pandangan kita saat ini? Di dunia yang setiap detiknya mengalirkan jutaan gambar, video, iklan, godaan, dan tipu daya lewat layar, masihkah mata kita punya pertahanan? Masihkah kita menjaga pandangan seperti menjaga pintu hati? Atau sudah roboh dan kita pura-pura tidak tahu? Karena setiap pandangan yang dibiarkan lepas bisa menjadi panah beracun yang menancap ke dalam jiwa. Hari ini bukan hanya tubuh yang butuh benteng, tapi mata kita, pandangan kita, mengizinkan apa yang masuk ke dalam jiwa. Jadi, jujur saja, masihkah benteng pandangan kita itu kokoh? Atau sudah retak karena terlalu sering kita buka gerbangnya tanpa pikir panjang? Tanda kelima adalah pria yang sabar menjaga diri dalam kesendirian sebagai benteng ketakwaan di tengah badai godaan. Kesabaran adalah separuh dari iman, dan salah satu bentuk kesabaran yang paling tinggi nilainya adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat, terutama ketika kesempatan terbuka lebar dan tidak ada yang mengawasi selain Allah. Ini adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat menyebutkan salah satunya adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berkedudukan, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Ini adalah gambaran puncak dari kekuatan jiwa dan ketakwaan. Pria ini bukan hanya menolak, tetapi ia menolak dengan menyandarkan penolakannya pada rasa takutnya kepada Allah. Mengapa ini sangat dirindukan surga dan bidadari? Karena ia menunjukkan kualitas seorang ksatria sejati. Ia mampu menaklukkan musuh terbesar dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. Ia lebih memilih kenikmatan abadi di sisi Allah daripada kesenangan sesaat yang dimurkainya. Kekuatan jiwa seperti ini sangat langka dan berharga. Bidadari surga, sebagai makhluk yang suci, tentu merindukan pasangan yang juga menjaga kesucian dirinya.
Mereka melihat betapa agungnya pria yang mampu memenangkan pertarungan melawan godaan syahwat, sebuah pertarungan yang sangat berat di dunia. Kesabaran dalam kesendirian ini adalah bukti cinta dan ketaatan yang luar biasa, sebuah mahar tak ternilai yang dipersembahkan seorang hamba untuk meraih surganya. Mereka adalah para pahlawan yang telah membuktikan bahwa cinta mereka kepada Allah lebih besar dari segala godaan duniawi. Tanda keenam adalah pria yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di era media sosial dan pencarian popularitas, sosok ini mungkin terlihat aneh. Mereka adalah pria-pria yang hidupnya jauh dari sorotan kamera, akun media sosialnya sepi, perilakunya tidak pernah viral dan FYP di TikTok dan platform medsos lainnya, dan namanya tidak dikenal di kalangan netizen. Namun, di hadapan Allah dan para malaikat, mereka adalah bintang yang bersinar terang. Mereka populer dan FYP di sana. Mereka adalah para aulia atau wali Allah yang tersembunyi. Ketenaran mereka di langit dibangun di atas fondasi amal-amal rahasia, zikir yang tak henti di kala sepi, sedekah yang tangan kiri tak mengetahui apa yang diberikan tangan kanan, doa tulus untuk saudaranya tanpa sepengetahuan mereka, dan perjuangan menjaga agama dalam diam. Mereka tidak mencari pujian manusia, karena tujuan mereka hanyalah ridha Allah. Rasulullah SAW bersabda tentang adanya hamba-hamba seperti ini. Sosok seperti Uwais Al-Qarni adalah contoh nyata. Ia tidak dikenal di masanya, namun namanya harum di langit hingga Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk meminta doanya. Para bidadari merindukan pria-pria ini karena mereka melihat keindahan yang hakiki, keindahan ruh, ketulusan hati, dan keikhlasan niat. Mereka tidak terpukau oleh ketampanan fisik atau popularitas duniawi yang fana. Yang mereka rindukan adalah jiwa-jiwa yang telah dihiasi dengan cahaya iman dan amal saleh yang murni, yang namanya senantiasa disebut-sebut oleh para malaikat karena kedekatan mereka dengan Allah. Mereka adalah permata yang disimpan rapat, yang hanya akan diperlihatkan keindahannya di surga kelak. Tanda ketujuh yang sangat istimewa adalah bangun di keheningan malam untuk beristighfar dan bermunajat. Syalat malam, tahajud, adalah ibadah istimewa, waktu di mana seorang hamba bisa berkomunikasi secara intim dengan Rabb-Nya. Di keheningan malam, ketika kebanyakan manusia terlelap, pria saleh ini bangkit, berwudu, dan berdiri menghadap Tuhannya. Ia menumpahkan segala isi hatinya, memohon ampunan, dan merenungi kebesaran Allah serta kekecilan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18, yang artinya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Tangisan yang lahir dari sholat malam ini bukanlah tangisan cengeng, melainkan tangisan karena khasyah, rasa takut yang lahir dari pengagungan, dan mahabbah, cinta yang mendalam kepada Allah. Ia menyadari betapa banyak nikmat yang telah diberikan, namun betapa sering ia lalai. Ia takut akan azabnya, namun lebih dari itu, ia rindu akan perjumpaan dengannya. Para ulama menyebutkan bahwa tangisan ini lebih membuat bidadari cemburu daripada suara nyanyian. Mengapa? Karena tangisan ini adalah bukti paling otentik dari kelembutan hati, ketundukan jiwa, dan kedekatan spiritual. Bidadari merindukan sosok pria yang hatinya tidak keras membatu oleh dunia, melainkan hidup dan bergetar karena Allah. Di mata bidadari, air mata yang tumpah di keheningan malam itu laksana permata yang berkilauan. Ia adalah simbol perjuangan melawan kantuk dan kemalasan demi meraih ridha ilahi. Mereka merindukan kebersamaan dengan jiwa-jiwa yang telah teruji keikhlasannya dalam kesendirian, yang hatinya terhubung langsung dengan sumber segala keindahan. Tangisan itu adalah nyanyian, kerinduan sang hamba kepada Tuhannya, dan nyanyian inilah yang paling merdu di telinga penduduk langit. Sahabatku yang dirahmati Allah, penting untuk kita ketahui, Islam juga sangat memuliakan wanita syalihah dari dunia. Bahkan, karena perjuangan, kesabaran, dan ibadah mereka,
kedudukan wanita syalihah di surga bisa jauh lebih tinggi daripada bidadari. Jadi, kerinduan bidadari ini adalah motivasi, namun ridha Allah dan derajat tinggi di sisinya adalah tujuan utama bagi pria maupun wanita. Itulah 7 tanda pria yang dirindukan dan membuat bidadari surga cemburu, kagum. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan berjuang menjadi hamba yang lebih baik setiap hari. Kerinduan bidadari adalah bonus indah, tapi tujuan sejati kita adalah meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan tanda-tanda ini cermin diri. Mana yang sudah ada, mana yang perlu kita tingkatkan. Kebahagiaan hakiki bukanlah tentang siapa yang merindukanmu, tetapi seberapa besar kerinduanmu kepada Allah dan kesungguhanmu dalam meraih ridha-Nya. Teruslah berjuang di jalan kebaikan. Semoga Allah meridai setiap langkah kita dan mengumpulkan kita semua dalam surganya yang penuh kenikmatan bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita karenanya. Apa langkah nyata pertamamu setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar, kita saling mendoakan. Jangan simpan kebaikan ini sendiri, bagikan video ini ke sahabat dan keluarga, semoga jadi ladang pahala. Dan tentu saja, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus belajar dan terinspirasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.